Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, halo Sobat Ternak, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Iman Malik Ibrahim. Aku di sini sebagai host yang akan memandu jalannya podcast ini sampai dengan selesai. Nah, tapi pasti Sobat Ternak ini bertanya-tanya nih, eksistensi dari podcast cerita peternakan ini kayak gimana. Jadi aku jelasin ya sedikit meng-highlight eksistensi dari podcast cerita peternakan ini. Podcast cerita peternakan ini adalah salah satu wadah komunikasi dua arah untuk membahas dunia peternakan, Pak. Seputar dunia peternakan, berita peternakan terkini ataupun wawasan keilmuan yang ada di dalam bidang peternakan ini gitu, Pak. Nah, Sip. yang tentunya di episode pertama ini aku mengundang narasumber-narasumber yang sangat berkompeten dan juga menarik, dan beliau-beliau adalah salah satu aktor-aktor penting yang ada di fakultas tercinta kita, yaitu di Fakultas Peternakan. Nah, boleh Pak buat perkenalan dulu, kayaknya langsung aja nih Ya, dari siap. Pandang nih, Kang perkenalan buat ya. pure sobat ternak kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Terima kasih atas undangannya dari BEM pada agenda podcast cerita peternakan ini. Perkenalkan, nama saya Endang Sujana. Kebetulan saya salah satu staf pengajar di Laboratorium Produksi Ternak Unggas Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Ya. Bidang Ya. kajian ataupun concern riset saya memang lebih banyak ke ternak puyuh, tapi awal-awal 2010-2012 itu saya banyak juga penelitian di ayam boiler. Tuh, jadi narasumber kita itu ada korelasinya dengan topik yang mau kita bahas ke depannya nih. Nah, ini ada nih, aduh, kayaknya udah pada tahu nih sobat ternak dari Kemal Papet khususnya nih. Ada Kang Insan nih. Boleh Kang buat perkenalan ke sobat ternak kita nih. Oke, mungkin saya perkenalan dulu ya Kang. Perkenalkan, nama saya Insan Muhammad Istiana. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Peternakan angkatan tahun 2020 yang pada tahun ini alhamdulillah saya diamani sebagai Ketua Umum UKM Kelompok Profesi Ternak Unggas Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Yang alhamdulillah juga ya saya pernah punya pengalaman kemarin juga MPKM di peternakan ayam broiler juga. Jadi masih nyambung. Lagi sibuk-sibuknya banget di angkatan double ya Pak Kak? Iya, lagi MBKM. MBKM. Nih. Aduh, udah. Nah, tadi sobat ternak udah diperkenalin nih dari Pandang juga, dari Kang Insan juga nih. Tentunya sobat ternak juga menyimak dong. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih Pak Kang, aku mau nanya nih, kenapa sih harus peternakan sih? Kenapa gitu? Kaum milenial ataupun Kemal Papet untuk next generation gitu Pak. Kenapa harus peternakan gitu? Ada kekuatan apa sih di peternakan sehingga mereka harus memilih peternakan gitu Pak? Ya, selama ada manusia tentunya peternakan itu tidak akan lepas. Ya, Ya. setuju. Kita sangat perlu pangan, kita sangat perlu gizi, yang tentunya kontribusi besar itu dari kita, dari peternakan. Ya. Jadi pasti eksistensi peternakan ini akan terus selama manusia ini tumbuh dan berkembang. Statement itu pernah saya dengar juga dari beberapa dosen dan saya sangat setuju tentunya. Betul. Nih dari Kang Insan nih, dari sudut pandang Kang Insan nih, kenapa sih gitu Kang? Ya pertama mungkin secara pribadi emang saya suka gitu ya. Saya suka beternak, memelihara berhubungan dengan ternak gitu. Namun mungkin untuk secara umumnya kenapa sih saya memilih peternakan? Karena walaupun kita dipandang mungkin oleh orang awam cuma bisa istilahnya peternak doang ya. Tapi kan sebenarnya peternakan itu lebih luas daripada itu ya untuk secara definisinya. Kita juga kan adanya pengembangan juga di dalamnya gitu. Tidak hanya mengurus ternak gitu. Kita juga kan belajar tentang nutrisinya seperti apa. Pertaniannya pun kita belajar terkait tanaman pakannya. Kita belajar mengolah hasil produk peternakannya. Kita juga belajar manajerialnya seperti apa gitu. Jadi kenapa kita harus memilih peternakan? Karena memang banyak sekali yang bisa kita eksplor dan juga banyak sekali ilmu-ilmu yang dipelajari di sini gitu. Itu sih kalau dari saya. Jadi gitu sobat ternak, ruang lingkup
ilmu peternakan ini, bidang peternakan ini sangat luas, tidak monoton, banyak jembatan-jembatan yang akan kalian pilih untuk kedepannya gitu. Nih, seru banget nih. Saya sangat antusias banget gitu kedatangan Pandang dan juga Kang Inca ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat saya ingin ajukan dan juga tentunya sobat ternak ingin tahu dong. Nah, mungkin untuk bagaimana sih Pak jurusan peternakan ini relevansinya di era sekarang nih? Karena meninjau kaum milenial itu dari stigmanya itu ke peternakan itu seperti kolot lah, bau lah atau apapun itu ya Pak. Nah ini gimana di tanggapan Bapak juga Kang Insan ya kan stigma-stigma yang muncul ini Pak? Ya, PR bagi kita bersama barangkali ya mensosialisasikan bahwa dunia peternakan itu tidak identik dengan kotor, dengan bau gitu ya. Tapi bernilai ekonomis yang cukup besar gitu ya. Putaran ekonomi yang cukup tinggi. Bayangkan orang setiap hari makan telur, makan ayam, dan ya tentunya itu adalah produk-produk peternakan gitu ya. Jadi ya menurut saya sentuhan teknologi, kemudian sosialisasi daripada kita ya sebagai insan yang lebih dahulu bergerak di bidang peternakan kepada kaum milenial untuk bisa disosialisasikan. Mungkin bentuknya mereka itu dibuat lebih menarik gitu ya. Ketika misalnya kita bicara produk peternakan, kalau kita jual susu murni itu sudah nggak laku lagi gitu. Tapi kalau sudah dalam bentuk lain, bentuk produk yang lebih mereka gandrungi gitu ya, itu akan lebih menarik bagi mereka gitu. Seperti itu. Dikemas lebih menarik ya Pak. Tentunya podcast Cerita Peternakan ini salah satunya dong. Buat salah satu publikasi nih keasikan dunia peternakan buat kaum milenial. Ya, teman-teman kita yang baru lulus ya, ya termasuk generasi milenial juga. Tidak hanya bermain di on farm, di budidaya, tapi justru margin yang besar itu adanya di hilir ya, di pengolahan produk. Beberapa teman yang berhasil sukses di bidang itu. Nah, tuh banyak sobat ternak yang contohnya teman-teman dari Pandang juga ada yang sukses gitu di dunia perunggasan ya Pak khususnya gitu. Nah dari Kang Insan gimana nih sudut pandangnya? Iya, memang merubah stigma masyarakat itu memang cukup susah ya kan, karena itu kan udah mendarah daging istilahnya. Kita itu sudah terpetakan gitu bahwa kita itu ya hanya peternak aja itu. Nah mungkin ya itu betul tadi, semoga dari podcast ini bisa menjadi jalan untuk merubah stigma awam gitu. Bagaimana melihat kita itu lebih terbuka gitu, karena kita itu merupakan sebuah bidang yang banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan gitu, baik itu dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya gitu, banyak kita olah. Kemudian untuk tadi yang relevansinya dengan masa sekarang dengan zaman modern itu memang menghasilkan dua dampak ya, seperti dua mata pedang gitu. Mungkin dampak positifnya memang kita di peternakan dibantu dengan teknologi-teknologi yang membantu kita untuk memudahkan kita dalam mengembangkan bisnis di bidang peternakan. Contohnya dengan adanya teknologi seperti inseminasi buatan. Kemudian untuk dari skala kecilnya misalnya sesimpel mesin untuk memerah susu secara otomatis saja kan itu sudah membantu sekali gitu kan. Setuju. Nah, namun selain dampak positifnya tadi yaitu teknologi, di era sekarang itu ada juga dampak negatifnya gitu, karena saya lihat memang banyak sekali kaum milenial yang tidak mau meneruskan usaha peternakan gitu. Banyak sekali kasus di daerah saya juga, banyak sekali di Sumedang. Dulunya itu si bapaknya itu peternak yang besar gitu ya. Ya. Namun nggak tahu anaknya emang kurang cakap atau seperti apa, justru kadang-kadang menjadi mati. Ya itu balik lagi relevansinya, kita harus mengikuti perkembangan zaman walaupun menghasilkan dua dampak yang berbeda gitu. Mungkin itu. Jadi antara perkembangan peternakan itu harus dibersamai dengan perkembangan teknologi juga ya Pak ya. Agar dua-duanya beriringan. Nah, keren banget ya. Terus nih, apa sih yang membedakan gitu Pak antara peternak yang sekolah dulu kayak kita nih, pendidikan dulu nih, sama dengan peternak yang dari pengalaman nih Pak? Bedanya tuh apa sih Pak? Supaya sobat ternak tahu gitu. Tentunya dengan ilmu itu
akan beda gitu ya sentuhan ataupun hasil yang akan diperoleh gitu ya. Ketika tadi bicara ya masuknya teknologi itu kan tentunya melalui ilmu pengetahuan terlebih dahulu gitu ya. Jadi akan lebih efisien, akan lebih untung, akan lebih besar gitu ya. Ketika ya teman-teman berbisnis di bidang peternakan yang dibekali dengan ilmunya terlebih dahulu. Saya sering contohkan bimbingan saya 2011 ya, yang lulus 2015, artinya baru sekitar 7-8 tahun. Sekarang sudah memiliki populasi ayam broiler di 2 juta lebih ya. Waduh, sangat besar itu ya kuantitasnya. Ini sangat membanggakan alumni kita yang masih muda gitu ya. Bahkan sekarang merambah ke hilirnya juga, ke RPA-nya. Bahkan tadi saya baru jalan juga ke salah satu farm layernya ya, yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi pengembangan trik-trik pengembangan bisnisnya itu akan terstruktur gitu ya, melalui tentunya perencanaan bisnis yang sudah dipelajari di kampus di kita gitu ya. Ada studi kelayakannya, ada perencanaan bisnis dan sebagainya, sehingga ya kegagalannya itu akan lebih bisa diatasi gitu diatasi betul ya, dibandingkan dengan yang dari berbekal pengalaman saja. Tadi contoh yang konkret barangkali Kang Isan sudah sampaikan. Jadi begitu sobat ternak, bahwasanya perbedaan antara peternak yang mengemban dulu pendidikan di bangku perkuliahan dengan peternak yang berdasarkan pengalaman itu ada perbedaan yang signifikan, mungkin dari cara menghadapi suatu masalah yang ada di ternak tersebut, juga pola pikir Pak, mindset juga. Nah seperti itu. Nah ini dari pandang nih, geser dulu dong ke sana, ada mahasiswa yang menyandang ketua umum KPTU nih, dari Kang Isan gimana Kang? Iya sih, mungkin apa bedanya? Memang kalau misalnya kita lihat peternak-peternak di daerah, memang secara ilmu di lapangannya bahwa mereka lebih baik daripada kita, lebih banyak daripada kita yang baru istilahnya fresh graduate gitu ya. Tapi yang membedakan itu bagaimana cara pola pikirnya sih, benar tadi pola pikirnya lebih terbuka dan biasanya lebih ingin mengeksplor gitu. Kan kalau misalnya peternak di daerah udah tahu nih dengan penerapan manajemen yang seperti ini menghasilkan, ya udah nyaman aja gitu. Kan kalau kita terus berkembang, mungkin produknya juga kita bisa olah sendiri menjadi produk kita juga gitu. Nah itu sih paling yang membedakan dari si peternak yang memang dari pengalaman ataupun dari yang terdidik gitu ya. Jadi diperlukan juga adanya kerjasama juga sih. Mereka yang punya ilmu lapangan, kita yang punya ilmu teori, ya. Tidak menutup kemungkinan peternakan bisa lebih bagus juga. Betul. Saling kolaborasi lah. Betul. Kita sebagai mahasiswa khususnya nih udah punya ilmu ya, saling bertukar ilmu juga dengan peternak yang tidak mengemban pendidikan dulu. Betul. Gitu. Tidak seharusnya gitu mahasiswa yang selalu tahu gitu. Betul. Tetapi dengan peternak lokal itu malahan bisa jadi lebih tahu dari kita gitu. Nah, kita tadi nih kita ngebahas di awal-awal gitu edukasi tentang jurusan peternakan ini nih. Kita sedikit geser ke topik yang sudah kita tentunya tentukan dong, yaitu manajemen pemeliharaan dari sudut pandang mahasiswa dan juga industri pada ternak unggas nih. Ngomong-ngomong soal ternak unggas, pasti awal itu ada di sebuah tempat yang namanya kandang gitu. Perkandangan nih. Nah, pertanyaannya itu kayak apa sih desain yang biar si ternaknya itu efisien dan juga produktivitasnya terjaga Pak? Iya. Dari unggas itu kayak gimana Pak? Baik, untuk menjadi atau mendapatkan sebuah peternakan yang berhasil ya, tidak terlepas dari ketiga faktor breed, feed, dan manajemen gitu ya. Di industri perunggasan khususnya misalkan ayam pedaging ataupun ayam petelur yang notabene memiliki genetik yang sudah cukup baik, pakan juga sudah cukup relatif baik kualitasnya. Kalau tidak ditunjang dengan lingkungan, dalam hal ini perkandangan yang optimum, maka potensi genetik itu tidak akan muncul. Sehingga orientasinya sekarang untuk peternakan ayam pedaging, ayam ras pedaging yang
Ya tadi memiliki potensi sudah cukup baik, dengan pakan yang baik harus ditunjang dengan lingkungan yang optimum ya, yang sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Pada saat dia fase awal baru menetas, ada yang disebut dengan fase brooding, dia perlu hangat gitu ya. Kemudian setelah melewati fase brooding, itu diperlukan temperatur yang optimum bagi kebutuhan fase pertumbuhan. Jangan sampai dia heat stress, kepanasan gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi, apalagi fenomena perubahan iklim gitu ya, yang dari panas ke hujan atau sebaliknya, yang ini membuat ayam menjadi stres gitu ya. Pada saat pertumbuhan banyak yang mati dan sebagainya. Jadi dengan close house, dengan sistem kandang tertutup itu sangat memungkinkan produktivitas itu semakin baik gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi gitu sobat ternak. Perkandangan di ternak unggas itu sangat menopang lah untuk keberhasilan dalam peternakan tersebut gitu. Kita geser lagi nih ke Kang Insan, calon bos besar mungkin ya ternak unggas di masa depan. Insyaallah teman-teman. Nih, gimana nih dari sudut pandang Kang Insan? Ya, kalau mungkin dari tadi pandang itu lebih ke teorinya seperti Ya, apa. Mungkin gitu. saya ingin berbagi cerita aja Ya, di UKM gimana saya. tuh? Menarik nih. Alhamdulillah pada kepengurusan sebelumnya kita juga telah melakukan pemeliharaan juga puyuh petelur gitu. Terkait konstruksi kandangnya, memang ini perlu diperhatikan gitu ya. Kenapa? Karena kita pernah mengalami penurunan produktivitas telur gitu karena kondisi kandang yang waktu itu lembab dan juga basah karena fesisnya. Namun secara struktur, alhamdulillah kemarin kita struktur untuk sekelas puyuh petelur itu untuk kandangnya itu memang cukup besar luas, dan juga kita sudah mendesain bagaimana si kandang itu nanti, bagaimana caranya kita miringkan si alas kandangnya sehingga nanti ketika mereka bertelur kita tidak perlu membuka atapnya gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja telurnya itu ngedatangi kita gitu lah ya, istilahnya kayak gitu. Dan kita juga mendesain sedemikian rupa bagaimana agar sirkulasi udara di kandang itu bagus gitu. Karena kita kan kemarin itu di RPU kita menggunakan ruangan itu sehingga kalau kita tidak pandai-pandai mendesain kandang, sirkulasi udara memang jadi masalah gitu. Kita juga kan mendesain juga terkait alas kandangnya, kita menggunakan ring juga sehingga tidak ada yang namanya air menggenang baik itu dari feses ataupun dari air minum yang tumpah gitu. Itu sih. Aduh, kasih Kang Insan. Ada ilmu baru nih sobat ternak dari perkandangan yang sudah dikatakan oleh Pandang dan juga Kang Insan ini. Nih. Dari perkandangan nih, geser lagi kita nih ke pakan nih Pak. Pakan adalah salah satu komponen penting juga kan di ternak unggas, di ternak hewan manapun gitu. Tapi ini kita ngebahasnya di ternak unggas nih. Nih dari manajemen pakannya tuh Pak, kayak gimana yang lebih efisien gitu, dari waktu atau dari jenisnya apa untuk ternak unggas itu? Baik, karena khusus untuk boiler dulu saya sampaikan bahwa kebutuhan untuk pertumbuhan yang cepat itu harus ditunjang dengan nutrisi atau nutrien yang cukup. Maka di boiler itu jenis pakan itu sudah berkembang menjadi 3 jenis gitu ya. Ada pakan pre-starter atau pakan booster yang notabene memiliki nilai nutrien lebih tinggi dibandingkan dengan pakan boiler starter sebelumnya ya. Jadi pakan booster itu proteinnya 23-24% gitu ya, untuk menunjang kebutuhan pertumbuhan yang sangat cepat pada boiler, terutama di minggu-minggu awal. Kemudian melewati 10 hari, 14 hari biasanya setelah brooding itu baru diberikan pakan starter, proteinnya di 22% gitu ya. Dan setelah masuk fase finisher 3 minggu ke atas biasanya cukup protein 21%. Dari sisi bentuk untuk dapat efisiensi biasanya pakan crumble di fase awal, kemudian sudah masuk ke finisher lebih banyak digunakan dalam bentuk pakan bentuk pelet gitu ya. Jadi itu juga bisa memberikan efisiensi yang cukup baik untuk FCR, efisiensi dan sebagainya. Nah, jadi kita nih dari Pandang, dari Kang Insan lagi nih Kak. Gimana Kang? Mungkin saya melengkapi ya. Kita saling melengkapi aja. Pandang dari teorinya, saya dari praktik. Saya pengalaman saya ketika magang waktu itu, saya juga di close house broiler juga. Untuk strategi pemberian itu ya bagaimana pintar-pintarnya kita mengatur pemberian pakan. Karena
dari kepala kandang saya waktu bilang ayam itu kalau dikasih pakan berapapun ya habis-habis juga gitu kan sebetulnya. Namun kita desain, kita buat bagaimana sehingga nanti pemberian pakan itu bertambah secara berkala mengikuti si umurnya juga dan juga target pertumbuhan bobot badannya. Terus juga saya juga mendapatkan ilmu juga waktu itu kita di farm itu memberi makannya itu dini hari Pak. Jadi jam 2 pagi itu anak ABK-nya itu dibangunkan untuk memberi pakan. Katanya itu apa ya lebih baik dalam segi pertumbuhan. Itu kan ada ilmu dari teknis juga yang katanya emang ini sudah biasa dilakukan di farm itu dan ternyata works gitu secara PBB ya gitu. Mungkin dari teknis di lapangan seperti itu. Gitu. Jadi bertahap aja sih kalau strategi waktu juga kan ya itu balik lagi kalau ayamnya dikasih berapa pun ya habis mah habis juga gitu kan. Jadi takutnya membengkak di biaya produksi kita. Oke, makasih Kang Insan nih. Dari pandang itu menyinggung dari nutrisinya. Toh kita harus menggarisbawahi hewan ternak juga ada makhluk hidup. Kita juga makhluk hidup. Betul. Pasti butuh nutrisi dong. Betul. Dan juga tadi ada pengalaman dari Kang Insan juga yang mana ada sedikit ilmu dari Kang Insan yaitu dari teknisnya itu loh. Kadang itu tidak tercantum dalam teori ya. Tapi dari pengalaman, experience is the best teacher. Nah, mungkin dari sekarang tadi udah perkandangan, udah pakan nih. Kita lanjut nih ke biosecurity-nya Pak, dari limbahnya, dari ternak unggas nih. Gimana sih Pak cara mengolah mungkin dari hasil limbah ternak unggas tuh kayak gimana Pak? Ya baik, untuk mendapatkan produksi yang maksimal ya, salah satu upaya yang bisa kita lakukan melalui penerapan biosecurity. Dan ya ini menjadi salah satu ancaman sebetulnya ketika program biosecurity tidak diterapkan di unggas ini. Ancaman yang terbesar ya selain dari faktor harga adalah penyakit gitu ya. Jadi kita harus mewaspadai, bisa meminimalisir bagaimana ternak unggas yang kita pelihara ini terjangkit penyakit ya. Nah ini melalui program biosecurity. Salah satunya yang tadi disampaikan Kang Malik diantaranya dalam hal penanganan limbah ya. Limbah itu berupa feses ataupun ada juga bangkai ayam ya. Yang ini mungkin satu potensi yang bisa menyebarkan bibit penyakit. Ketika kita bicara penanganan feses yang notabene itu tempat hidup bagi ayam selama 24 jam, kita harus lakukan penanganan secara serius gitu ya. Kalau di kandang closed house barangkali bisa dilakukan pembalikan liter atau penambahan atau bahkan kalau yang basah bisa kita ganti gitu ya. Atau pada saat perubahan periode pemeliharaan pada boiler itu sebaiknya kita lakukan pembersihan secara maksimal gitu ya. Artinya feses yang bekas itu kita angkat, kita keluarkan dari dalam kandang kemudian kita bersihkan. Walaupun ada juga sebagian farm yang menerapkan recycle feces gitu ya, tapi dengan teknologi tentunya. Di situ ada fermentasi dan sebagainya sehingga bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam feces itu bisa mati untuk periode berikutnya ya. Pengalamannya memang saya juga pernah kunjungan ke salah satu farm besar di daerah Cianjur yaitu sampai 1 tahun itu tidak mengganti feces gitu ya. Liter yang bekas peliharaan sebelumnya itu difermentasi lagi sampai warnanya itu betul-betul berubah gitu ya. Yang tadinya warna liter dari warna skam itu warna seperti warna kursi ini kuning tapi itu menjadi warna hitam seperti tanah. Tapi tidak ada masalah selama ada proses tadi persyaratannya, teknologi masuk diantaranya proses fermentasi yang membuat bakteri-bakteri patogennya mati ya, seperti itu. Oh jadi gitu, dapat ilmu lagi nih dari pandang nih dari pengolahan limbahnya itu. Karena limbah itu adalah salah satu kalau misalnya kita tidak bisa menanganinya dan tidak bisa memprosesnya dengan baik akan menjadikan blunder bagi peternak gitu. Bisa si ayam-ayam itu pada mati karena terkena virus itu. Nah tapi ini di kandang KPTU gimana nih Kang? Ya memang saya sebutkan juga tadi kan terkait pengolahan feses itu dampaknya sampai menurunnya produktivitas ternak gitu kan.
Untuk penanganan limbah sendiri kita itu waktu itu ya piket itu kita 1 kali bisa dalam 1 hari itu biasanya 2 kali kita masuk ke kandang. Kita rutin membersihkan si alasnya gitu. Karena kan tadi ya kita untungnya mendesain sedemikian rupa sehingga si alas kandang dan tempat feses itu berbeda. Jadi ketika mau membersihkan kita tidak harus ribet lah gitu membongkar. Setuju. Sehingga ya kita bersihkan dan untuk sementara waktu karena kalau kita kan nggak pakai sekam ya waktu pemeliharaan gitu. Ya kita buang aja di tempat yang memang cukup jauh gitu. Seperti itu. Mungkin pada prakteknya gitu ya. Mungkin kalau saya boleh cerita juga. Ya, gimana itu? Kalau dulu itu di tempat magang saya, si ayam bangkainya itu bisa dijual ke ini apa pembudidaya lele gitu. Kan itu bisa jadi nilai ekonomi tambah juga. Kemudian si sekamnya juga yang ketika sudah beres panen tuh ya. Setelah beres panen sudah kosong ayamnya biasanya diangkut lagi oleh kan sekam itu dari petani. Ya. Nanti si sekam limbahnya itu diangkut lagi oleh petani itu lagi untuk katanya diolah menjadi pupuk seperti itu. Oh, jadi gitu sobat ternak, pengolahan dari limbah pun ada bermacam-macam lah metodenya gitu. Yang buat limbah itu jadi berguna atau bermanfaat lah untuk sektor lain gitu. Nah, perkandangan, pakan, biosecurity udah nih, kita ke pemasaran dong Pak. Tentunya nih ada salah satu poin penting juga ya sebagai peternak nih. Alur pemasarannya tuh gitu Pak. Kalau dari skala industri biasanya kayak gimana nih Pak? Iya, baik, kalau untuk industri perunggasan biasanya sudah istilahnya kan terintegrasi ya dari hulu sampai hilir. Jadi mereka punya breeder, punya feed mill, punya on farmnya juga, bahkan kemitraan dengan para peternak. Setelah itu siap panen, kemudian mereka punya RPU plus dengan pabrik pengolahan produknya gitu ya. Artinya memang di kita masih sebagian besar pemasaran untuk ayam dalam bentuk karkas itu masih lebih banyak ke pasar tradisional, pasar becek dibandingkan dengan dalam bentuk frozen. Tapi kalau industri ya mereka tentunya sebagian juga sudah dalam bentuk produk gitu ya, produk olahan dalam bentuk nuggetnya, sosis dan bakso dan sebagainya gitu ya, dari ayam saja gitu ya. Ya artinya mereka bisa menjual baik itu dari segmentasi konsumen masyarakat biasa ya yang biasa berbelanja ke pasar tradisional ataupun ya segmentasi supermarket yang notabene barangkali kebanyakan yang berbelanja ke situ. Tapi sekarang juga kan tidak menutup kemungkinan ya semua ini tidak belanjanya bisa di mana saja. Yang jelas mereka sudah sampai ke sana, hulu sampai hilir. Ya. Tuh, jadi jelasin nih dari sekolah industri. Mungkin ini ke Kang Insan nih dari UKM KPT khususnya yang ada di Pepet Unpad ini nih. Gimana nih Pak? Kang, untuk pemasarannya itu apa? Bermitra kah atau gimana Kang, dijual sendiri atau gimana? Oke, emang pemasaran ini memang merupakan sebuah hal yang penting juga ya. Karena melihat peternak rakyat memang bisa disiasati jika memang susah dalam urusan pemasaran bisa menggunakan sistem kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah terkenal di Indonesia gitu sehingga untuk pemasarannya lebih jelas. Untuk kita sendiri karena memang skala kita itu kecil juga ya untuk pemeliharaan kita memanfaatkan teknologi balik lagi Kang. Kita memanfaatkan media sosial gitu. Untuk pemasaran sendiri kita menggerakkan anggota kita bisa lewat Instastory ataupun status WA kita sebarkan gitu. Karena kalau tidak seperti itu susah gitu ya. Kita karena kan targetnya kita itu kan rata-rata mahasiswa. Mahasiswa kan ya pasti medsos ya. Gitu media sosial. Makanya kita memanfaatkan media sosial. Selain itu juga kebetulan waktu itu kita menunjuk kepala kandang lah Kang istilahnya waktu itu KPTU dan kebetulan si kepala kandangnya ini juga pernah berkecimpung di perpuyuhan lah gitu. Jadi kita juga selain memanfaatkan teknologi, kita juga memanfaatkan dia gitu untuk pemasaran gitu. Karena dia juga sudah punya pasar, sudah punya toko-toko atau pembeli-pembeli yang dulunya dari dia gitu. Jadi untuk pemasarannya alhamdulillah karena selain telur juga kita waktu itu
mengafkir juga puyuhnya sehingga kita menjual puyuhnya secara hidup. Ada yang membelinya itu ada dari mahasiswa dan juga ada juga umum yang membeli gitu. Saya jadi teringat punya bimbingan mahasiswa angkatan 2012 ya. Waktu itu PKM sekitar tahun 2015 membuat biskuit puyuh. Itu agak tidak wajar juga ya biskuit puyuh. Saya juga baru dengar Pak. Dari daging puyuh tadi ya, seperti yang disampaikan Kang Ihsan, diolah menjadi biskuit. Karena mungkin ada sebagian orang yang mengkonsumsi daging yang tidak biasa itu menjadi aneh gitu ya, sehingga dikemas dalam bentuk produk lain. Dan itu didanai oleh kementerian gitu ya, sampai PKM-nya lolos ke nasional didanai. Atau bahkan waktu itu ya sekitar 2015 kebetulan kita punya breeding center puyuh waktu itu masih cukup besar gitu ya, sehingga produk telurnya banyak, dagingnya juga ada. Itu kewirausahaan mahasiswa itu berjalan gitu. Jadi sarapan mahasiswa tidak hanya di Papet, itu beberapa fakultas itu disuplai. Jadi ada tim bahkan profesional jadi kedai salwa kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman pernah dengar juga itu dalam beberapa tahun belakang sebelum pandemi. Ya sekitar 2000 sampai 2017-18 sepertinya masih eksis. Jadi produk-produk olahan dari telur, dari daging puyuh itu menjadi santapan biasa gitu di kampus. Alhamdulillah jadi aktivitas kewirausahaan mahasiswa gitu ya. Omsetnya besar juga gitu ya. Dan melibatkan masyarakat tentunya dalam mengolah produk dan sebagainya. Karena kalau mahasiswa yang ngolah tentunya nggak akan cukup waktunya. Jadi marketingnya mahasiswa itu cukup bagus juga waktu itu. Sangat bagus sekali Pak pemikiran seperti itu, kayak karena olahan yang kita hasilkan gitu Pak langsung dipasarkan ke minimal dari lingkup Universitas Pajajaran dulu deh. Itu juga sangat penghasilan mungkin sangat gede juga ya Pak ya. Potensi pasar yang cukup besar. Potensi yang cukup besar. Nah, Oda nih sobat ternak dari pemasaran, pakan, perkandangan juga biosecurity nih. Aku sedikit menyinggung nih dari berita peternakan begini nih Pak. Harga ayam tuh naik signifikan Pak sekarang tuh. Aduh. Harga ayam, harga telur. Lapisan masyarakat mungkin tercekik dengan hal ini Pak. Bagaimana sih Pak pendapatnya sampai bisa naik itu signifikan banget gitu Pak? Gimana tuh? Ya sebetulnya ya yang namanya harga itu kan berangkat dari hukum pasar ya, supply dan demand gitu ya. Pasti yang teman-teman sudah belajar ekonomi itu berlaku di situ. Beberapa waktu ke belakang pada saat pandemi aktivitas orang agak berkurang gitu ya. Sementara produksi daripada produk peternakan tetap banyak gitu ya. Sehingga istilahnya oversupply baik itu di telur maupun di daging. Tapi pada saat kondisi-kondisi sekarang sudah mulai normal, aktivitas sudah mulai berjalan hampir pandemi juga sudah mulai dicabut ya sehingga ini menjadi berkah juga bagi peternak gitu ya. Harga di atas HPP gitu ya. Momen. Ya selama ini tapi ketika harga jatuh gitu kan itu cukup lama juga ya. Banyak juga peternak yang sampai gulung tikar berhenti usahanya. Maksud saya yang menikmati keuntungan itu pada waktu itu sebagian besar barangkali tanda petik mohon maaf ya para pedagang gitu ya, ketika beli di kandangnya murah kemudian di pasarnya mah tetap aja harganya segitu gitu. Nah sekarang giliran peternak yang untung lumayan agak besar, kemudian pedagang yang untungnya tidak bisa seperti yang biasa bisa mendapatkan keuntungan yang besar, mungkin di level konsumen dan usernya ya relatif lah naik sedikit lah gitu ya. Tapi walaupun demikian memang ya karena kebutuhan pokok tetap aja dibeli ya yang namanya telur harus untuk sarapan dan sebagainya. Jadi ya gimana pun juga mudah-mudahan masih kejangkau lah harga di batas kewajaran. Kayaknya ini Pak Anang nih ada di pihak peternak nih. Aku yang di pihak ini nih, konsumen nih. Tapi gak selamanya akan harga. Betul. Ini memang dipicu juga dari bahan baku pakan ya, yang menyebabkan harga ransumnya menjadi naik terus gitu ya. Suplai
bahan bakunya yang kurang ataupun ketersediaannya tidak bisa continue dan sebagainya, sehingga relatif harga pakan itu terus naik gitu. Yang ini menyebabkan harga produk pun jadi ikut naik gitu ya, seperti itu. Kiri nih, Kang Insan lagi nih. Gimana Kang nih pendapat Akang nih? Iya, terkait kenaikan harga gitu ya. Memang dari dari peternak gitu ya, memang ini cukup menguntungkan gitu. Berarti ayam yang ditarik dari mereka itu harganya cukup mahal, tapi berdampak juga dengan daya beli masyarakat gitu kan. Kalau misalnya harganya tinggi, apalagi sekarang gitu kan ya, biasanya memang kenaikan harga itu di dekat-dekat event-event gitu. Kayak sekarang kan misalnya kemarin habis Lebaran, terus juga nanti kita menjelang Idul Adha juga gitu kan. Walaupun lucu gitu ya, kan ayam nggak dikurbanin tapi ayam kok ikut naik gitu kan. Ini juga yang memang mempengaruhi gitu terkait supply. Mungkin dari kebanyakan pelaku usaha lebih berfokus ke supply ke ruminansia gitu, sehingga supply dari produk unggas memang cukup terganggu gitu. Dan memang betul juga terkait bahan pakan juga gitu, karena kan melihat tidak hanya di nasional, karena kan di geopolitik secara internasional juga memang berpengaruh gitu ya, terkait konflik antar negara yang memang merupakan negara sumber dari pakan dunia gitu misalnya. Nah memang selain itu juga tidak dapat menutup mata juga, kita ada juga beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang kadang-kadang memainkan juga harga pasar, yang itu memang menjadi menjadi PR gitu bagi kita semua gitu. Karena meninjau ya, terima kasih Kang Insan di sebelumnya nih. Karena meninjau kebutuhan daging ayam ataupun telur ini adalah salah satu yang banyak digandrungi ya Pak di masyarakat, karena mudah ditemukan. perputaran juga lebih cepat gitu. Iya, betul. Tapi karena kenaikan harga ini pastilah banyak yang mengeluh, karena ya konsumen pun jadi turun, pedagang-pedagang jadi turun gitu omset mereka dan keuntungan mereka nih. Sangat seru sekali ini. Nah makanya sobat ternak, jangan pernah mempunyai stigma yang menurunkan atensi kalian masuk ke bidang peternakan ini. Karena bidang peternakan ini mempunyai potensi di masa depannya. Apalagi kebutuhan hewani untuk kebutuhan negara kita yang sangat besar ya Pak ya. Meninjau penduduknya juga sangat banyak Kak. Dan semakin bertambah. Nah 270 juta itu yang terdata. Apalagi yang belum terdata mungkin berapa nggak tahu juga ya. Nah gitu nih. Adakah resolusi gitu Pak buat dari mahasiswa nih, khususnya mahasiswa peternakan untuk membawa peternakan ini ke arah yang lebih baik gitu Pak? Perannya tuh gimana nih? Kalau nanya ke Mas Kang Isan dulu. Ke Bapak nih selaku akademis dong, sudut pandang Bapak. Iya. Baik, tentunya sebagai agen perubahan ya mahasiswa, ketika tidak dalam kondisi baik-baik saja, maka mahasiswa bisa mengambil peran. Ya. Nah, salah satu yang diperlukan dalam hal pengembangan dunia peternakan ke depan itu adalah kebijakan ya, kebijakan yang pro terhadap pengembangan peternakan gitu ya. Jadi dari sisi regulasi tentunya kita harus kawal bagaimana supaya industri peternakan dan juga peternakan rakyat ini bisa berkembang terus gitu ya, sesuai dengan harapan dari masing-masing peternak ataupun sektor industri ini. Jadi ketika ada hal-hal yang bisa istilahnya berat sebelah gitu ya, ya bisa menjadi wasit gitu ya mahasiswa ini untuk bisa memberikan pemikiran ataupun kontribusi nyata terhadap pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan ya, yang pro terhadap keduanya. Tentunya untuk mahasiswa peternakan ini dapat berkembang nih, perlunya fasilitas dong Pak kalau gitu Pak. Mungkin dari pemerintah gitu atau dari kampus untuk membuat si mahasiswa peternakan itu lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan dunia peternakan ini Pak. Iya. Gimana Pak? Saya pikir kebijakan Mas Menteri ya dengan MBKM itu sangat relevan gitu ya untuk bisa dijadikan momentum ataupun ajang bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan pengetahuan lebih gitu ya, untuk bisa berpikir lebih kritis bahkan lebih dekat terhadap industri dengan fasilitas-fasilitas MBKM yang
berbagai program ya, sampai 9 program yang bisa dipilih gitu ya, mulai dari magang dan sebagainya, bahkan risetnya gitu. Jadi tergantung passion dari mahasiswa. Ketika lebih cenderungnya misalkan ingin berbisnis gitu ya, silakan ambil ilmunya di magang dan sebagainya. Atau orientasinya ke keilmuan bisa ambil di riset atau ya macam-macam gitu dari 9 program tersebut gitu ya. Itu salah satu upaya juga untuk memberikan ya percepatan ya bagi mahasiswa untuk akselerasi mendapatkan pengetahuan di luar bidangnya, termasuk juga barangkali menyiapkan sebelum memasuki dunia yang nyata pada saat setelah mereka lulus gitu ya, seperti itu. Berarti ini adalah suatu kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak universitas gitu Pak ya, khususnya Fakultas Peternakan gitu dalam mengakselerasikan perkembangan mahasiswa gitu Pak ya gitu. Nih dari Kang Hinsa gimana nih? Iya, mungkin dari kacamata kita sebagai mahasiswa, kita tidak hanya diharapkan untuk berkontribusi saat masih mahasiswa saja. Kita juga diharapkan ketika nanti kita sudah lulus kita tetap on track gitu ya di peternakan gitu. Karena kita yang dibekali ilmu lebih di bidang peternakan diharapkan dapat memanfaatkannya juga gitu di masyarakat gitu dengan cara tetap berada di jalur peternakan itu juga. Kemudian tadi dari pihak kampus juga sudah memfasilitasi dengan mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah, tentunya kita juga manfaatkan. Kita sebagai mahasiswa juga manfaatkan ketika ada program-program seperti kan sekarang ada PPK Ormawa, sekarang juga di Unpad kan KKN-nya sudah sistemnya tematik. Kemarin juga saya KKN temanya peternakan juga gitu, pengembangan potensi pakan waktu itu saya. Jadi ketika pihak pemerintah sudah memberikan kebijakan, pihak kampus juga sudah merealisasikan, ya kita manfaatkan sebagai mahasiswa. Kita ikuti riset, kita ikuti kebijakan-kebijakan itu sehingga adanya keterikatan gitu antara pihak fakultas, pihak pemerintah dan juga kita sebagai mahasiswa. Karena ya balik lagi kita juga kan yang lebih tahu lah secara teknologi, kita juga lebih tahu juga secara ilmunya seperti itu. Jadi ada lingkaran yang terus tanpa putus gitu. Ya, termasuk barangkali kerjasama dengan industri yang kita terus tingkatkan gitu ya. Betul. Kita sudah memiliki kerjasama dengan salah satu industri perunggasan sehingga kita memiliki fasilitas close gitu ya. Itu sebuah fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran mahasiswa. Jadi tidak hanya teorinya saja di kuliah, di kelas, tapi kita langsung melihat dan merasakan gitu ya, melakukan bahkan praktikum dan sebagainya di fasilitas-fasilitas yang tadinya mungkin adanya di luar kampus gitu ya, tapi sekarang sudah mulai ada komoditas unggas, ada sapi potong, sapi perah dan seterusnya. Mungkin kambing perah juga menyusul, bahkan komoditas-komoditas yang lainnya insya Allah ke depan juga akan kita terus tingkatkan. Dan mungkin kan kebetulan juga barusan Pak Andang menyinggung kerjasama dengan industri perunggasan. Kebetulan saya yang ikut dalam program itu. Jadi memang itu bermanfaat sekali. Jadi saya tahu gitu gambaran industri seperti apa, apalagi belajar dari industri perunggasan yang besar gitu di Indonesia gitu, yang pasti semua juga udah tahu. Aduh, gak kerasa ya kita udah lama banget ngobrol nih. Aduh, asik banget kayak membahas seputar dunia peternakan ini ya. Mungkin ya akhir-akhir ini nih motivasi dan harapan Bapak dan juga Kang Insan terhadap dunia peternakan khususnya kepada kita mahasiswa-mahasiswa peternakan yang masih milenial gitu Pak, dan untuk generasi-generasi next generation yang akan memilih peternakan sebagai bidang yang menunjang masa depan mereka ke depannya tuh Pak. Apa sih Pak motivasi Bapak untuk tetap gitu simulasi peternakan ini setelah lulus nanti inline, on track di bidang peternakan ini tuh. Gimana Pak? Baik, barangkali yang pertama harus kita lakukan adalah mensyukuri ya, apa yang telah kalian dapatkan ya, terutama dalam hal ini kesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi ya di perguruan tinggi gitu ya, karena tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama gitu ya. Nah tinggal bagaimana kita cara mensyukurinya ini dengan tentunya mengoptimalkan potensi yang ada ya, ketika kita masuk katakanlah ke dunia peternakan ini, kita geluti dengan serius karena tadi tentunya di dalamnya itu
cukup banyak ataupun potensi-potensi yang bisa kita ambil ya. Dari mulai profil mau jadi pebisnis, wiraswastawan, mau jadi ilmuwan gitu ya. Tidak sedikit alumni-alumni kita yang menjadi dosen peneliti di lembaga-lembaga penelitian di BRIN dan sebagainya. Bahkan di luar negeri juga ada yang jadi dosen dan yang lain-lain peneliti gitu ya. Atau bahkan ya tadi wira swasta, bisnis, di pemerintahan juga gitu ya. Jadi mau siapa lagi nanti yang mengisi kalau misalkan kita tidak siap dengan menyiapkan untuk mengganti, meregenerasi kakak-kakak tingkat kita yang mungkin ya tidak hanya di luar gitu ya, termasuk di dalam sendiri. Posisi dosen Fakultas Peternakan itu kan waktu saya masuk di 120-an. Tapi sekarang sudah di 70 sekian orang gitu ya. Artinya sudah ada 50 orang yang purna bakti atau bahkan lebih, sementara yang masuk itu sangat sedikit ya. Jadi perlu yang meneruskan gitu ya, estafeta penerus dari dosen ataupun ya bidang-bidang yang lainnya ya, tentunya dari teman-teman juga yang akan meneruskan. Jadi jangan sampai disia-siakan gitu ya. Setelah masuk Fakultas Peternakan, masalah nanti bekerja dan yang lain-lainnya ya, yang harapan kami ya inline gitu ya. Tapi tidak sedikit juga memang ada yang di luar itu, tapi ya tidak masalah sebetulnya. Keluar dari jalur itu. Jadi gitu sobat ternak, harapan pandang itu kita minat ke peternakan itu tetap jaga gitu agar kita bisa meneruskan estafeta, mengisi bangku-bangku kekosongan dari pihak akademisi maupun dari mahasiswanya, dari peternakannya juga gitu Pak ya. Jadi ini kayak Kang Insan lagi. Kang Insan gimana nih Kang Insan pendapat ini? Iya, ya sebelumnya tanpa kita menyalahkan atau mengesampingkan orang-orang yang dari peternakan keluar di jalurnya ya. Karena kenapa harus tetap on track? Karena kita pikir di sini itu di peternakan itu banyak sekali gitu potensinya. Karena ketika kita menjadi mahasiswa, kita juga balik lagi passion kita. Ketika kita passion kita menjadi seorang pengajar, bisa menjadi dosen. Mungkin bisa yang bekerja bisa bekerja sama instansi pemerintahan ataupun juga perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian juga jika yang sukanya berbisnis, kita juga dibekali kok menjadi seorang wirausaha seperti apa. Selain itu juga mungkin untuk diri saya sendiri itu motivasinya mungkin kan kita dapat ilmu di peternakan gitu kan. Saya selalu memegang ya ilmu itu kan sebaik-baiknya ilmu itu yang diterapkan gitu kan. Jadi ya saya juga idealisme saya itu ya ketika saya lulus saya harus masih berada di peternakan, seperti di dunia peternakan. Itu sih kan. Semoga ya Kang Insan menjadi bos besar nih Pak. Amin. Bangga dong Papet ya Pak. Papet Unpad pasti bangga punya bos besar di komoditas unggas. Kang Insan ya sobat ternak ya. Semoga kita, aku ataupun siapapun yang di bidang peternakan ini menjadi salah satu aktor-aktor yang terus menggemakan peternakan ini menjadi salah satu bidang yang nantinya diminati lebih banyak lagi gitu. Aduh udah gak kerasa ya Pak ya, gak kerasa karena obrolan ini sangat menarik dan saya juga sangat minat dengan obrolan ini. Nah sobat ternak nih tunggu dulu nih sebelum kita ke penutupan nih, aku mau ngasih waktu 1 menit buat promosi ke kaum milenial ataupun adik-adik tingkatan kita nih yang mau masuk nih jalur mandiri mungkin ya Pak ya, karena jalur SBM dan SNMPTN udah lewat nih, mungkin di jalur mandiri atau di tahun selanjutnya nih Pak yang mau peternakan nih 1 menit aja Pak, promosi gimana Pak? Baik, bagi teman-teman yang akan berkuliah gitu ya, melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, kita memiliki program studi ilmu peternakan yang dikelola oleh Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Ini merupakan fakultas yang cukup baik ya, yang memiliki potensi untuk bisa menjadikan teman-teman sebagai seorang profesional ya dalam bidang peternakan, dan tentunya bisa dijadikan profesi yang bisa ini ya menunjang betul, mencerdaskan
kehidupan bangsa gitu ya, dengan betul. kontribusi. Jadi kita itu profesi kita itu bernilai ibadah gitu ya. Jadi bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kontribusinya melalui produk-produk peternakan yang merupakan sumber protein hewani gitu ya. Dan ini menjadi profesional ini tentunya bisa cukup luas gitu ya, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang profesional karir dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak teman-teman alumni kita yang sukses di bidang peternakan, alhamdulillah. Tuh, jadi sobat ternak nih, sobat-sobat ternak yang masih belum masuk ke peternakan dan berencana mau pilih bidang peternakan sebagai salah satu opsi kalian nih untuk menunjang masa depan kalian, boleh Jangan masuk ragu. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran ya Pak. Ini cerita sedikit nih. Gimana? Ini sebelum jadi dosen saya setelah lulus S1 itu belum wisuda saya sudah bekerja. Ya. Hanya beberapa bulan saja, tapi karena saya ada niat untuk jadi dosen, sehingga waktu itu saya ambil keputusan untuk resign dari perusahaan. Kemudian saya bisnis di perunggasan. Bisnis kan tentunya memiliki waktu yang cukup luang ya. Kemudian saya sambil sekolah S2. Jadi beasiswa saya selalu cerita saya dari peternakan ayam yang saya pelihara gitu ya. Dan setelah lulus S2 ya, saya sempat bisnis di pakan konsentrat sapi potong. Sempat omset saya di 200 ton sebulan. Padahal hanya berapa bulan saja gitu. Setelah lulus S2 saya pakai ilmunya, saya pernah magang di industri feed mill dan sebagainya, sehingga itu baru satu perusahaan waktu itu ya, di sekitar tidak jauh dari tempat tinggal saya. Tapi mungkin sudah Allah mentakdirkan saya harus jadi dosen, jadi saya tidak jadi pebisnis, kemudian balik saya ke kampus, seperti itu. Ternyata sobat ternak Pandang juga mengalami hiruk pikuk di dunia perbisnisan, kewirausahaan Bidang peternakan tapi ya. Bidang peternakan. Nih Kang Insan gimana nih Kang? Promosi dulu Kang. Simpel aja ya. Tadi sesuai yang sudah saya singgung gitu ya. Kita kan di sini juga belajar banyak sekali gitu ya. Kesehatan hewan kita belajar, nutrisi kita belajar, pertanian kita juga belajar. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor gitu dari teman-teman gitu. Dan pokoknya mah di sini mah rame lah gitu ya, dari peternakan mah, apalagi yang suka-suka di lapangan kayak gitu pasti rame, dan si minatnya tersalurkan di Fakultas Peternakan. Jadi jangan ragu buat adik-adik yang belum masuk, yang lagi bingung cari Termasuk jurusan. Kegiatan kemahasiswaannya ya Kang Isan Betul, ya. betul, banyak Tidak sekali. pernah ada berhentinya. Sabtu setiap pekan itu selalu ada kegiatan. Betul. Yang suka domba, sapi perah, sapi potong semuanya difasilitasi oleh fakultas. Sehingga bagi teman-teman adik-adik yang belum join, yang juga masih bingung, yalah jangan ragu-ragu, kita join aja Fakultas Peternakan. Betul. Ayo join, sobat ternak yang belum join, ayo join. Oke, tidak terasa waktu sudah di akhir penghujung nih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pandang dan juga Kang Insan sudah menyempatkan waktu, materi dan tenaganya hadir di podcast Cerita Peternakan ini, menemani kita dan juga sobat-sobat ternak yang nantinya nyimak nih video kita nih. Aduh, terima kasih sekali lagi untuk sobat-sobat ternak. Peternakan itu tidak akan pernah mati selama manusia masih mempunyai mulut. Setuju. Ya. Sekian dari saya dan juga Pandang juga Kang Insan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Stay tune di YouTube BM Papet Unpad. Terima kasih.